pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai etika dan keamanan dalam sistem informasi. Secara definitif, etika adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah, atau yang baik dan yang tidak, atau yang sesuai dan yang tidak sesuai. Etika muncul ketika manusia saling bekerja, di mana mereka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Nah, contoh sederhananya dengan hadirnya etika profesi. Dari situ ada etika profesi dalam pekerjaan sebagai misalnya dokter, sebagai pengacara, termasuk sebagai pendidik. Nah, dalam lingkungan pekerjaan mereka terdapat batasan atau area-area yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Nah, ini yang harus dipenuhi. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut itu dalam melakukan pekerjaannya. Nah, dalam dunia teknologi informasi dan sistem informasi, ini juga ada etikanya. Nah, etika ini pertama kali dibahas oleh Richard Mason tahun 86 yang mencakup privacy, akurasi, properti, dan juga akses. Ketika sistem informasi merupakan bagian dari proses pengolahan data yang menjadi sebuah informasi yang bernilai, maka etika dalam sistem informasi kecenderungan fokusnya ada pada informasi yang dihasilkan tersebut. Nah, informasi tersebut melekat kepada seseorang, individu, usernya, manusianya. Nah, ini pertama kita bicara tentang privacy. Nah, privacy ini menyangkut hak yang melekat pada setiap individu untuk mempertahankan informasi pribadi. Nah, sesuatu yang bernilai bagi pribadi dan ini yang tidak diekspos oleh dia, oleh orang yang memiliki informasi ini ke siapapun gitu ya. Ketika adanya pelanggaran, ketika adanya orang-orang yang mengakses yang tidak diberi izin, nah ini setidaknya privasinya itu berarti dilanggar gitu ya. Nah, ini sudah terjadi pada beberapa kasus yang ada. Contohnya misalnya adanya manajer pemasaran yang mengamati dengan diam-diam email karyawannya ataupun penjualan data nomor rekening, nomor nasabah, data pribadi nasabah di bank tertentu, atau juga ada penjualan data-data nomor telepon seluler, ataupun adanya penggunaan data dari Facebook untuk kepentingan politik. Nah, ini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian etika berikutnya dalam informasi yaitu akurasi, di mana akurasi ini membahas mengenai ketepatan, ketelitian, detail terhadap informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi. Nah, ketidakakurasian sebuah informasi ini dapat berefek kepada hal-hal yang merugikan, yang mengganggu dan bahkan membahayakan. Nah, jadi penting sekali informasi itu harus akurat, gitu ya. Nah, contoh kasus misalnya informasi yang tidak akurat itu menyebabkan adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga perusahaan cenderung merugi, sumber dayanya jadi berkurang, strateginya jadi salah ketika dijalankan dan sebagainya. Termasuk adanya banyaknya salah tangkap dalam kriminalitas gitu ya. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus salah tangkap. Berikutnya adalah properti. Nah, properti itu membahas sebuah entitas yang terkait dengan kepemilikan seseorang. Nah, entitas tersebut itu penting sekali untuk dilindungi agar menjauhkan dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, jadi entitasnya itu diproteksi, gitu ya. Nah, di Indonesia ada medianya melalui IDGIP, di mana properti itu dilindungi. Nah, sebutannya sebagai perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Nah, untuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual ini diatur melalui beberapa bentuk, contohnya ada hak cipta, paten, dan juga rahasia perdagangan. Nah, untuk hak cipta, ini adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang adanya penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Jadi kalau ada orang lain setidaknya ingin menduplikasi, copy, kemudian dijual dan sebagainya, minimum ada izin dulu, gitu ya. Ada akses ke orang yang memegang hak ciptanya. Nah, umumnya untuk hak cipta itu diberikan kepada orang-orang yang menciptakan buku, artikel, rancangan, model, ilustrasi, foto, film, musik, sampai software yang kita buat pun itu bisa dilindungi kalau kita memang mendaftarkannya pada ya tadi ya elektronik DGIP, IDGIP. Kemudian ada bentuk lainnya berupa paten.
Ini bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang sulit didapatkan karena hanya diberikan kepada adanya penemuan-penemuan inovasi, gitu ya. Jadi penemuan-penemuan yang inovatif tersebut, gitu ya, yang orang-orang yang berinovasi itu bisa diberikan paten. Nah, kemudian ada juga rahasia perdagangan. Ini bentuk dalam melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Nah, pada lisensi software, ini contohnya, seseorang yang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin software tersebut untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual. Jadi, rahasia perdagangan melalui lisensi itu penting. Karena banyak sekali dewasa ini orang-orang tuh ya kebanyakan menggunakan patch, crack, itu sebenarnya pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk rahasia perdagangan. Karena pada dasarnya lisensinya itu kan di bypass gitu ya. Oke, berikutnya adalah etika dalam informasi yang terakhir yaitu akses, di mana fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Nah, penting sekali dalam sebuah informasi, informasi itu available untuk orang-orang tertentu. Tidak semua orang dapat mengakses informasi. Bisa jadi informasi ini diperuntukkan untuk kalangan eksekutif ataupun misalnya untuk operasional. Jadi ketika untuk kalangan eksekutif maka operasional tidak bisa mengaksesnya. Tapi kalau untuk operasional, operasional bisa mengakses, eksekutif juga bisa mengakses apa yang dilakukan dalam operasional. Nah, ini dalam penggunaan informasi ini diharapkan tidak menjadi sebuah batasan, gitu ya. Tapi sebenarnya mendukung pengaksesan bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Nah, poinnya ada di situ. Terdapat pertanyaan seberapa penting etika dalam sebuah sistem informasi? Jawabannya adalah sangat penting, karena ini berkaitan erat dengan keamanan. Baik etika maupun keamanan itu memiliki peran penting mengenai tanggung jawab serta pengendalian terhadap suatu sistem informasi, di mana poin pentingnya adalah menghasilkan informasi yang bernilai. Jadi suatu organisasi itu harus menjamin bahwa sistem informasi dari mulai desain, pengoperasian, proses, sampai adanya informasi harus benar-benar dijamin digunakan secara etis, gitu ya, dan benar-benar sesuai, menjauhkan dari hal-hal yang sifatnya merugikan atau membahayakan organisasi. Jadi manifestasi dari etika sebuah sistem informasi itu adalah keamanan sistem informasi. Nah, ini tujuannya untuk mengantisipasi berbagai macam masalah kejahatan dalam sistem informasi. Nah, keamanan ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi dengan maksud mencegah ancaman terhadap sistem informasi serta untuk mendeteksi dan memperbaiki apa saja yang perlu diperbaiki dalam penggunaan sistem informasi. Adapun tiga tujuan utama dalam keamanan sistem informasi yaitu privacy, di mana organisasi berusaha melindungi informasi dari orang-orang yang tidak berkepentingan, availability, di mana informasi itu harus tersedia bagi siapa saja yang berhak ya, mengakses atau menggunakan informasi tersebut, serta integrity, di mana keseluruhan dari sistem informasi harus akurat, gitu ya. Untuk ancaman terhadap keamanan sistem informasi setidaknya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Untuk ancaman aktif ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan yang melakukan kecurangan ataupun kejahatan terhadap penggunaan atau pengoperasian komputer. Kemudian untuk ancaman pasif sendiri ini mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia atau human error, dan adanya gangguan dari bencana alam. Dalam memberikan keamanan sistem informasi harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari lakukan strategi sampai kepada audit yang merupakan bagian dari evaluasi. Nah, mengawali dari strategi penting sekali kita memberikan keamanan yang memiliki fokus berangkat pada hal-hal yang sifatnya spesifik. Nah, ini dapat diklasifikasikan menjadi physical security berkaitan dengan hardware, kemudian ada personal security, ini berkaitan dengan masing-masing individu pengguna sistem informasi, operation security, pelaksanaan dalam penggunaan sistem informasi, komunikasi, dan juga network security. Ya, ini adalah contoh dari dua jenis ancaman, yaitu ancaman aktif dan pasif.
Oke, untuk bencana alam dan politik, kesalahan manusia, serta kegagalan hardware dan software ini adalah ancaman yang pasif. Kemudian untuk kecurangan dan kejahatan komputer, serta program jahat atau usil, ini adalah ancaman yang aktif. Keamanan sistem informasi penting juga untuk dikendalikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem informasi secara spesifik keamanannya bekerja sesuai semestinya dengan ideal, gitu ya. Nah, untuk menjaga keamanan sistem informasi ini diperlukan pengendalian terhadap keseluruhan keamanan sistem informasinya yang mencakup kendali administratif, kendali pengembangan dan pemeliharaan sistem, kendali operasional, kendali terhadap pusat data secara fisik, kendali hardware dan software, kendali akses terhadap sistem komputer, kendali terhadap akses informasi, dan kendali terhadap bencana. Manifestasi dari kendali administratif ini berangkat dari prosedur yang bersifat formal dan standar. Nah, ini penting sekali, baik setiap SOP itu harus disosialisasikan dan mutlak dilaksanakan dengan tegas. Nah, ini bagian-bagiannya, contohnya proses pengembangan sistem, prosedur untuk backup, recovery data, ataupun manajemen pengarsipan data. Nah, juga penting sekali kendali administratif ini melalui perekrutan pegawai secara hati-hati yang diikuti dengan orientasi, pembinaan, dan pelatihan. Kemudian penting juga adanya evaluasi terhadap setiap pegawai atau staf. Dan penting juga kendali administratif melakukan pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tidak seorang pun yang dapat menguasai keseluruhan proses secara penuh. Nah, ini bisa dibayangkan kalau misalnya bagian keuangan mengetahui seluruh pintu-pintu keuangan. Nah, tentu saja ada batasan. Orang keuangan nggak akan sampai misalnya ke tahap verifikasi. Jadi tahap cuma sebagai input data saja. Tapi kalau bisa sampai tahap verifikasi, ini akan ada kecenderungan administratif itu akan terjadi gangguan atau malpraktek. Atau misalnya ada ya manipulasi dan sebagainya. Jadi penting tugas-tugas dalam seseorang pegawai gitu ya harus terbatas, tidak boleh mengetahui secara menyeluruh. Berikutnya kendali terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem. Ini penting sekali kita melibatkan auditor sistem internal dan eksternal, bukan hanya internal saja. Karena kalau internal saja terkesan itu jadi subjektif. Nah, ini dilakukan dari masa pengembangan sampai sudah jadi dan adanya pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa keseluruhan sistem informasi itu benar-benar on the track gitu ya. Ini termasuk dalam hal otorisasi pemakai sistem, operasionalnya, hak aksesnya, termasuk juga dengan keamanan sistem informasinya. Nah, aplikasi yang dilengkapi dengan audit trail ini penting sekali dilakukan agar kronologi setiap transaksi dalam penggunaan sistem informasi itu dapat ditelusuri. Nah, ini untuk kepentingan dalam audit yang melibatkan auditor. Berikutnya kendali operasi. Ini mengendalikan semua kegiatan operasional dalam penggunaan sistem informasi. Nah, apa saja yang dikendalikan? Misalnya pusat datanya, personal pengoperasiannya, peralatannya, penyimpanan arsip, termasuk program-program jahat atau usil. Ini adalah kendali terhadap pusat data secara fisik, di mana data dan informasi yang disimpan melibatkan sistem informasi secara fisiknya itu harus dilindungi, baik dari suhunya, kemudian kelembaban udaranya, prediksi bahaya banjir, petir, dan sebagainya, sampai kepada denah ruangan pun itu harus benar-benar diperhatikan dan harus benar-benar dikendalikan. Kendali hardware tujuannya untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer. Nah, termasuk juga dengan kendali software, ya untuk mengantisipasi kegagalan komputer dari sisi softwarenya. Nah, berangkat dari 5 komponen dasar, yaitu masukan, proses, keluaran, database, dan juga jaringan. Kendali akses terhadap sistem komputer ini membahas otoritas yang berbeda oleh setiap user bergantung kepada tingkat kepentingannya masing-masing. Setiap user ini dilengkapi atribut akses untuk masuk ke dalam sistem informasi, guna mengidentifikasi dan membuktikan user itu berhak atau tidak. Nah, ini biasanya kita
sebagai user memanfaatkan sifat-sifat biologis manusia yang sifatnya unik gitu ya. Contohnya kayak sidik jari, retina mata, suara, dan lain sebagainya. Termasuk sebenarnya password juga. Kemudian kendali terhadap akses informasi, secara tidak langsung informasi itu dibatasi dan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang berhak, pihak-pihak tertentu. Nah, ini pemanfaatan enkripsi penting sekali dilakukan dalam melakukan pengendalian terhadap akses informasi. Yang terakhir adalah kendali terhadap bencana. Nah, bencana ini terjadi tiba-tiba, sehingga setiap organisasi itu harus siap dengan pengendalian terhadap bencana. Nah, penting sekali organisasi harus melakukan emergency plan, backup plan, recovery plan, dan juga test plan. Jadi, keseluruhan dari bencana yang terjadi itu harus ada tindakan daruratnya. Dan kemudian ada juga bagaimana proses informasi yang dilaksanakan masa darurat itu, backupnya seperti apa. Dan jangan lupa adanya pemulihan untuk menentukan bagaimana proses akan dikembalikan dalam keadaan yang semestinya. Dan semuanya itu harus di testing atau diuji. Sehingga kita dapat menentukan bagaimana setiap komponen dalam rencana, emergency, backup, dan recovery itu dapat disimulasikan. Demikian pertemuan untuk saat ini. Terima kasih.